Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis perakiraan cuaca untuk hari ini. Melansir dari laman resminya, BMKG menghimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di 14 wilayah di Indonesia. BMKG memperingatkan potensi hujan lebat hingga disertai kilat dan petir, serta angin kencang masih tinggi di daerah tersebut. Berikut informasi peringatan dini BMKG untuk Minggu 23 Mei 2021 di 14 wilayah di Indonesia. Yang pertama, Gorontalo, Kuandang, Tibawa, Anggrek, Bole, Yuhuto, Asparaga, Biluhu, Pinogo, Atinggola, dan sekitarnya. Kedua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Kemudian selanjutnya untuk wilayah Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Subang, Sumedang, Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, Garut, Bandung Barat, dan Purwakarta. Sementara Jawa Tengah meliputi Pegunungan Tengah, sebagian X, Karsiden dan Pati, dan sekitarnya. Untuk wilayah Jawa Timur akan dilanda di sebagian wilayah Nganjuk, Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo. Untuk Kalimantan Tengah akan meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara dan Katingan bagian utara. Untuk wilayah Kalimantan Timur, Tabang, Sangatta, Batu Ampar, Tabalar, Muara Jawa, Batu Sopang, dan Tanah Grogot. Kalimantan Utara meliputi Lumbis, Malinau, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Peso, Sungai Boh, Lumbis Ogong, Krayan, Krayan Selatan, dan sekitarnya. Belum lagi juga melanda Lampung di wilayah Lamteng, Metro, Lamtim, Pasawaran, dan Mesuji. Untuk Maluku Utara, meliputi daerah Tidore, Ternate, Sofifi, dan Sidangoli. Dan Sumatera Selatan meliputi Musi Banyuasin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara. Sementara itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika juga memperingatkan warga di sebagian wilayah Papua Barat kemungkinan akan terjadi hujan disertai petir. Kepala BMKG Stasiun Rendani Manokwari Daniel Tandi mengatakan hujan ringan disertai petir secara merata di 12 kabupaten dan kota di Papua Barat terjadi pada 2 hari ke depan. Sekitar 12 daerah dengan kondisi cuaca rata-rata yang sama, yaitu hujan ringan disertai petir. Kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam bertiup dari arah selatan ke barat. BMKG juga mengeluarkan peringatan cuaca ekstrim dengan kemunculan awan cumulonimbus di sekitar perairan Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih karena dapat mengakibatkan angin kencang disertai gelombang. Dia memperkirakan kondisi cuaca ekstrim dan gelombang laut mencapai 4 meter terjadi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua Barat hingga Papua. Pihaknya menghimbau nelayan dan masyarakat yang melakukan perjalanan antar pulau agar tetap waspada. Sementara itu, musim kemarau tiba tapi tiba-tiba turun hujan. Berikut penjelasannya. Desindra, Kepala BMKG SMB 2 Palembang mengatakan bahwa saat ini Sumatera Selatan sedang berada di masa transisi dari musim penghujan ke musim kemarau. Ia meminta agar masyarakat mewaspadai munculnya cuaca ekstrim saat di musim transisi ini. Menurutnya, April hingga Mei masuk musim transisi. Masa ini sering muncul cuaca ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang atau puting beliung, petir, dan hujan es. Ia menjelaskan bencana hidrometeorologi bersumber dari awan CB atau awan cumulonimbus. Seluruh wilayah Sumsel memiliki potensi terjadinya bencana tersebut. Hujan es terjadi di dalam awan CB, terdapat partikel es. Bila jatuh dan tidak mencair, maka bisa berbentuk padat dan ini berbahaya bagi masyarakat. Demikian tugasnya. Sementara faktor topografi juga berpengaruh terhadap curah hujan di setiap wilayah. Hujan lebat lebih ke perkotaan, sementara daerah dataran tinggi perlu mewaspadai terjadinya tanah longsor. Daerah bantaran sungai juga perlu mewaspadai banjir kiriman atau banjir bandang karena hujan yang terus-menerus. Selain hujan lebat, angin kencang juga perlu diwaspadai karena bisa merobohkan baliho di perkotaan, juga merusak bangunan yang rapuh serta mengangkat atap rumah. Tandanya, kalau malam hari cuaca gerah dan pagi hari terik dan tiba-tiba terjadi perubahan suhu yang mencolok, kemudian muncul awan yang bergulung-gulung seperti bunga kol dan berubah menjadi hitam, maka akan terjadi hujan lebat. Ia mengatakan ketika memasuki musim kemarau dan masih terjadi hujan adalah hal yang normal, namun curah hujannya tidak mencapai 50 mm per dasar reyan.
BMKG sudah membuat variabel dalam satu dasarian atau 10 hari cuaca. BMKG sudah membuat variabel dalam satu dasarian atau 10 hari curah hujan kurang dari 50 mm diikuti 2 dasarian selanjutnya. Bila hujan maka masih normal, curah hujan di bawah 50 mm. Hal itu baik untuk mengurangi dampak karhutla. Pihaknya juga menambahkan meskipun nanti memasuki musim kemarau, ada beberapa wilayah di Sumsel yang curah hujannya sedang antara 50 sampai 150 mm. Daerahnya meliputi Empat Lawing, Lahat, Pagar Alam, Oku Selatan, dan Oki Timur. Ada wilayah yang masih mendapatkan curah hujan menengah di bulan Juni nanti. Ia menghimbau agar masyarakat mewaspadai bencana hidrometeorologi selama di musim transisi ini, karena kemungkinan munculnya cuaca ekstrim secara tiba-tiba, serta dapat meningkatkan imun tubuh karena faktor cuaca ekstrim dan pandemik yang masih berlangsung. Melansir dari laman resminya, BMKG menghimbau masyarakat mewaspadai potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di 14 wilayah di Indonesia. BMKG memperingatkan potensi hujan lebat hingga disertai kilat dan petir, serta angin kencang masih tinggi di daerah tersebut. Berikut informasi peringatan dini BMKG untuk Minggu 23 Mei 2021 di 14 wilayah di Indonesia. Yang pertama, Gorontalo, Kuandang, Tibawa, Anggrek, Bole, Yohuto, Asparaga, Biluhu, Pinogu, Atinggola, dan sekitarnya. Kedua, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Kemudian selanjutnya untuk wilayah Jawa Barat, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Subang, Sumedang, Bandung, Kota Cimahi, Kota Bandung, Garut, Bandung Barat, dan Purwakarta. Sementara Jawa Tengah meliputi Pegunungan Tengah, sebagian Eks-Karesidenan Pati, dan sekitarnya. Untuk wilayah Jawa Timur akan dilanda di sebagian wilayah Nganjuk, Batu, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Bondowoso, dan Situbondo. Untuk Kalimantan Tengah akan meliputi Kabupaten Kota Waringin Timur bagian utara dan Katingan bagian utara. Untuk wilayah Kalimantan Timur, Tabang, Sangatta, Batu Ampar, Tabalar, Muara Jawa, Batu Sopang, dan Tanah Grogot. Kalimantan Utara meliputi Lumbis, Malinau, Malinau Selatan, Malinau Selatan Hilir, Peso, Sungai Boh, Lumbis Ogong, Krayan, Krayan Selatan, dan sekitarnya. Belum lagi juga melanda Lampung di wilayah Lamteng, Metro, Lamtim, Pasawaran, dan Mesuji. Untuk Maluku Utara, meliputi daerah Tidore, Ternate, Sofifi, dan Sidangoli. Dan Sumatera Selatan meliputi Musi Banyu Asin, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara.